Sio ular kayu itu punya prinsip atau punya identik ya, teman jadi lawan. Jadi berhati-hati. Oke, di sini ada kartu Facts of Words ya di kartu saya ya. Kalau ditanya bagaimana bisa ditahan ya sebenarnya gini ya. Sebagai mungkin prosedur ya, prosedur yang terbaik dan dia mengikuti prosedur itu ya sebagai mungkin warga warga negara Indonesia yang baik ya. Jadi harus mengikuti kan, harus mengikuti peraturan yang ada kan seperti itu gitu. Jadi kalau saya lihat di sini ya semuanya itu dia lakukan dengan untuk gimana caranya biar supaya semuanya itu adanya kebenaran ya gitu. Bicara ada kebenaran, tapi perasaan seorang Nikita Mirzani yang sekarang sudah ditahan gimana? Perasaan di sini. Perasaannya sendiri. Oke, di sini ada kartu Nine of Wands ya. Kalau untuk dibilang perasaan sendiri, kalau saya lihat di sini cukup gentle ya, Nikmir ya. Yang artinya cukup gentle di sini yang saya lihat adalah beliau mengikuti alur ya, mengikuti alur dan menghadiri apa yang sudah diinginkan oleh pihak kepolisian ya seperti itu. Jadi mengikuti alur semuanya dan ingin membuktikan ya siapa yang akan bersalah nantinya seperti itu. Bicara siapa yang bersalah, tapi konteks bicara pemerasan itu motifnya apa sih? Motifnya kan juga dari laporan LP-nya Reja Gadis itu memang poin-poinnya ada nggak yang kita katakan dugaan melakukan pemerasan? Ya, siap. Oke, di sini ada kartu uh, Seven of Pentacle ya. Kalau dibilang ada dugaan pemerasan ya, yang saya lihat di sini kan karena ada uang, unsur uang ya, ada unsur uang dan otomatis larinya mungkin diarahkan ke pemerasan. Kalau saya lihat sih di kartu ini ya sebenarnya uh, bisa dibilang jebakan ya gitu, bisa dibilang jebakan. Ya. Diduga ini kayaknya sih bisa jebakan ya gitu ya seperti itu. Namun kan hari ini atau malam ini atau beberapa hari ini kan sudah ditahan, tapi teman-temannya ada satu pihak yang jauh di satu pihak. Apa sih arti yang satu pihak menjauh dan satu pihak mendukung dia support dia? Oke. Oke, di sini ada kartu Spectacle ya gitu. Jadi kalau yang saya lihat di sini yang satu memihak, yang satu mensupport ya, yang satu menjauh ya seperti itu. Ya ada rasa kekhawatiran, ada ketakutan ya seperti itu. Jadi harus baik ya. Yang satunya ngerasa bahwa dirinya tidak bersalah atau dirinya itu benar ya seperti itu. Jadi benar-benar ya masing-masing membela diri ya gitu. Yang saya lihat sih. Respect ke depannya dari ini bukan ada nggak sih dugaan orang-orang yang akan terlibat dan ikut. Oke, di sini ada kartu Two of One ya. Kalau dibilang akan ada yang terlibat atau yang ikut ini banyak nanti ya. Yang saya lihat di kartu saya ya, paling sedikit tiga orang, paling banyak 5 orang, 5 owner yang nanti akan kena dari kasus ini ya, gitu. Jadi kayak bener-bener ini kayak film ya. Jadi jagoan kalah dulu, dan nanti di akhir cerita jagoan ini akan menang, gitu. Jadi Nikmir ini benar-benar kayak kayak film jadinya gitu. Bicara film nanti kan juga proses berjalan dan juga ada sidangnya, sidangnya. Akankah nanti kita akan bongkar-bongkarnya di sebuah skincare? Iya, siap. Di sini ada King of Wands ya. Kalau untuk ngebongkar semua sudah pasti ya. Gitu, sudah pasti. Makanya Nikmir mengikuti alur ceritanya. Ya, alur ceritanya yang saya lihat di sini mengikuti semuanya peraturan-peraturan yang ada ya, dan akhirnya otomatis kan nanti ada tanya jawab. Ya, yang saya lihat sih seperti itu ya, ada tanya jawab, adanya penjelasan-penjelasan ya, dan nanti di situ banyak terkuak apa isi
pembicaraan tersebut gitu. Dah makanya paling sedikit 3 orang, paling banyak 5 owner. Tunggu saja, itu akan kena. Cara kena dari laporan Hmm. dokter tadi sendiri, apakah dia sudah ada bukan kepuasan lebih jelasnya, apakah dia dari sisi menerima untuk di proses yang kita ini, atau berbalik dia juga akan ngeri dengan Pasti ya, pasti akan ngeri dong ya, pasti akan ngeri ya. Sebenarnya gini, di sini ada kartu Three of Pentacles ya, di kartu saya Three of Pentacles ya. Kalau dibilang akan ngeri sudah pasti akan ngeri. Karena apa? Otomatis kan nanti akan ada tanya jawab ya, gitu kan, ada tanya jawab, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, kenapa kamu bisa nerima uang sekian ya, seperti itu ya. Nah, nanti di situ akan ada tanya jawab ya, dan di situ akan terbukti semuanya ya, apakah itu memang sogokan, apakah itu memang memeras ya, gitu. Jadi sebenarnya ini ya, tadi saya bilang ya, ini seperti kayak ada jebakan ya di sini ya, gitu. Jadi saling apa ya, memintarkan. Yang ini ngerasa diri dia pintar, yang ini juga ngerasa bahwa memang ngerasa bahwa oh nanti mungkin dia akan takut dengan saya, dia akan mengeluarkan dana sekian sekian, seperti itu sih kalau saya lihat ya, gitu. Jadi sebenarnya ini benar-benar nanti rame ya, panjang nanti ini urusannya, itu yang saya perhatikan ya. Tapi kan juga ada teman sahabat Soib yang dulu berhubungan dengan akhirnya dia pro kontra lebih memihak ke dokter. Dari sini kenapa sih alasan? Apakah emang kita orang tipe yang kita anggap tidak mau diatur dan akhirnya ada dugaan melakukan ini? Oke, kalau dibilang tidak mau diatur, di sini ada kartu next of cup ya, next of cup di kartu saya. Jadi kalau untuk sebenarnya kalau tidak mau diatur, enggak juga sih ya sebenarnya. Jadi Nikmir ini kan tipe orang yang kalau memang ada kesalahan atau memang ini tidak benar ya, dan ada konflik dengan dia itu ingin membereskan semuanya gitu ya, tipenya seperti itu. Jadi lu jual gue beli ya, ya tipenya seperti itu gitu. Jadi ya mau gimana lagi ya, gitu, namanya hidup ya, pasti kan ada gesekan gitu. Nggak usah artis ya, nggak usah selebritis, orang awam juga seperti itu ya, gitu. Cuman kan mereka tidak terekspos kan, begitu, yang akhirnya ada selisih paham, ya sudah, terkuaklah semuanya gitu. Bicara terkuak, akhirnya kan ini ada 4 poinnya, hukum karma berjalan, karena kan kita dugaan kemarin juga akhir dari laporan NM ke Polres Jakarta Selatan dengan inisial FI itu Fadil Judin masuk, ada dari kartu tarot dibuka, hukum karma ini berjalan. Oke. Seven of Wands ya. Jadi gini, kalau kita ngomongin hukum karma berjalan ya, sebenarnya gini, hukum karma itu siapa yang menabur dia yang menuai ya, seperti itu ya. Jadi seseorang yang telah berbuat kejahatan, dia akan menerima kembali kejahatan itu kepada dirinya ya, seperti itu. Jadi kalau hukum tabur tua itu pasti ada ya, gitu. Jadi ya benar-benar harus, kita sebagai manusia harus berhati-hati ya untuk melakukan segala sesuatu gitu. Jangan sampai karma itu kembali lagi kepada kita ya, gitu. Jadi untuk keluarganya pada sendiri gimana ya perasaan NM itu akhirnya juga ditahan? Gini ya, kalau ngomongin kita jatuhnya kan musuh ya, secara logika aja pasti ada rasa senang dong, pastinya gitu, karena jatuhnya musuh. Jadi siapapun orang yang menjadi musuh kita, kalau seseorang tersebut mengalami suatu masalah atau mengalami suatu keburukan, pasti kan musuh tersebut akan senang gitu. Jadi ya mereka merasakan ada kesenangan di situ. Itu yang saya lihat di sini ya. Bicara kesenangan, tapi pada akhirnya anaknya sendiri juga ingin menjamin ibunya untuk bisa keluar dari tahan sendiri dan untuk menjamin penahanan. Gimana seorang anaknya sendiri juga Gimana seorang perasaannya seorang Loli sendiri sebagai anak. Oke.
Siap. Di sini ada kartu Seven of Wands. Ya, di kartu saya Seven of Wands ya. Namanya anak ya. Anak itu tidak ada namanya mantan anak ya. Yang ada hanya mantan suami ya. Jadi bagaimanapun anak itu akan tetap merasakan rasanya sakit ya, tentang ibunya ya, merasakan kesedihan, merasakan kasihan ya. Bagaimanapun si anak ini juga terenyuh ya melihat kasus ini ya gitu ya. Mungkin si anak ini memahami ceritanya seperti apa ya gitu. Apalagi ini momen-momen yang baik ya. Satu, bulan puasa, kedua, Loli ini kan baru baru baikan ya sama maminya ya gitu. Nah, makanya si anak ini memberanikan diri untuk menjamin lah si ibunya. Kayaknya sih seperti itu ya. Jadi memang dari hati nurani si Loli sendiri untuk ingin menjaminkan diri. Sebenarnya gini, yang di kita namanya bisnis ya. Kita namanya bisnis tidak menutup kemungkinan, yang dicari adalah keuntungan. Ya, gitu, keuntungan. Bagaimana kita meraup untung sebanyak mungkin. Itu dia konteks di bawah ya. Bagaimana kita meraup untung sebanyak mungkin ya, dan bagaimana kita mendapatkan uang yang banyak dari keuntungan penjualan kita ya, karena saya juga orang bisnis ya gitu. Akan tetapi tidak banyak orang juga memikirkan untuk kesehatan. Yang dia tahu adalah keuntungan, bagaimana untung itu bisa banyak kita dapatkan ya, seperti itu gitu. Nah, dikarenakan ternyata mungkin minimnya artinya kesehatan yang akan dia dapatkan si customer konsumen ini ya, ya itulah ketakutan itu ada ya gitu. Dan bisa jadi juga karena ketidaktahuan si owner ini bahwa ternyata itu mengandung mungkin merkuri atau bahan berbahaya ya, seperti itu gitu. Ternyata di dalam produk yang dia jual itu mengandung bahan baku yang berbahaya ya, seperti itu. Dia pikirkan, oh pakai bahan ini murah, ya sudah pakai ini aja. Oh ini kecil kok merkurinya, yaudah pakai ini. Ternyata pas dicek semuanya itu berbahaya ya. Itu dia sih sebenarnya kalau saya perhatikan ya. Terus akhirnya dia sudah keluar produknya ke pasaran, ternyata mengandung bahan yang kimia yang sangat berbahaya gitu. Nah, ternyata mungkin Nikmir ini kan sudah lama juga mengeluarkan produk-produk skincare ya, yang saya lihat di sini ya. Akhirnya si Nikmir ini juga paham tentang produk apa yang dia jual ya, seperti itu gitu. Nah, makanya terjadilah problema ini yang mungkin diajukanlah untuk ya dia bilang untuk tutup mulut ya kan, agar tidak keluar ke media atau ke publish isi produk-produk tersebut gitu. Satu kartu untuk dibuka. Jadi tarot sendiri. Kata teman belakang ini yang kita merasa ada yang sakit hati dan ada juga yang senang bawaannya. Jadi kita marginan di tangan. Gimana nih? Satu kartu, oke. Di sini ada kartu Nine of Cups ya. Oke, gini. Ini tahun 2025. Tahun 2025 ini tahun yang sionya adalah sio ular kayu. Ya, jadi gini, sio ular kayu itu punya prinsip atau punya identik ya, teman jadi lawan. Jadi berhati-hati buat siapapun. Ini bukti nyata kan? Ya, ini prediksi saya. Hati-hati ya, sahabat itu bisa jadi musuh kita dan dia bisa menikung kita ya gitu. Jadi tetap waspada siapapun, mau selebritis, mau orang umum, mau penjabat, mau siapapun, all ya gitu. Jadi berhati-hati karena apa? Ini sio ular kayu ini sio tidak baik ya, tidak bagus ya gitu. Jadi sebenarnya ini mempengaruhi dari sio aja ya, mempengaruhi sio karena kita ini panas ya gitu. Jadi harus benar-benar berhati-hati dengan lawan entah itu sahabat, entah itu lawan kita, entah siapapun. Jadi jangan pernah artinya kita juga jangan terlalu care banget ya, cukup ada batasan ya gitu, ada batasan. Itu aja sih kalau dibilang
eh, sahabat-sahabat, apalagi mereka ini sahabat-sahabatnya ini bisnisnya sama ya, skincare ya gitu. Otomatis kan ada rasa jealous ya, ada rasa iri hati juga pasti ada ya, seperti itu. Namanya sesama pembisnis ya gitu. Ya manusiawi lah kalau saya bilang. Manusiawi banget, simpelnya ya seperti itu, logikanya begitu. Jangankan satu bisnis skincare, kita dagang apa aja di sebelah-sebelah kita aja kadang kita ada rasa jelas-jelasan, itu pasti ada gitu. Jadi benang merahnya dari kartu tarotnya Lili Tarot Mm -mm. ini melihat bahwa nikotin gajiannya ditahan ini tidak, bukan nggak diterima, tapi tetap prosesnya dijalankan, tapi momen-momen akan dibongkar semua. Oh iya dong, pasti ya. Di sini ada kartu Four of One. Akan ada kartu kebahagiaan atau akan ada jalan kebahagiaan untuk Nikmir gitu. Jadi ini awal sebenarnya. Awal buat cerita ini. Gitu. Ini gerbang. Makanya tadi saya bilang kayak film ya. Kayak film. Jadi jagoan itu kalah dulu. Nah, nanti ada scene-scene selanjutnya gitu. Jadi berhati-hati, yang ketawa-ketawa mungkin karena Nikmir ditahan, yang ketawa-ketawa Nikmir masuk di dalam, ya itu berhati-hati. Karena apa? Nikmir akan ada strategi-strategi baru gitu ya. Ini mohon maaf ya, mohon maaf, ini yang saya lihat gitu. Jadi tetap tunjukkanlah kalian apa namanya poin-poin yang benar untuk skincare-nya ya. Karena apa? Nanti akan digeledah semuanya gitu ya. Itu yang saya lihat di kartu saya. Tapi kan juga ada nih narasi yang dibuat oleh para belajar atau pendukung Mm-mm. dari salah satu pihak ini untuk berkomen bahwa A tidak bersalah, B bersalah. Gimana melihat dari itu? Ya gini ya, balik lagi, setiap kubu pasti punya pembela. Setiap kubu itu punya pembela masing-masing, itu sudah wajar ya, kan seperti itu. Tinggal nanti bagaimana yang berwajib yang memutuskan, kan itu poinnya. Kalau kalau ditanya si kubu A membela, si kubu B membela si B, si kubu C membela si C, itu wajar. Wajar, sangat wajar ya. Karena apa? Mereka punya pembelaan masing-masing. Karena mereka ingin benar ya semua. Karena sifat manusia yang paling mendasar adalah ingin benar. Semua seperti itu ya gitu. Semuanya ingin menunjukkan kebenaran, 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 kebenaran. Nah, tinggal kita tunggu faktanya aja nanti seperti apa. Nah, itu dia. Bom waktu ini akan meledak. Tunggu saja.